Apakah Raja Jahat memiliki keturunan? Jika dipikirkan matang-matang, hal seperti itu mustahil karena sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tanpa cinta sejati, meninggalkan keturunan bukanlah hal yang mengejutkan. Kemarilah, kembalilah ke sisiku. Gao Yan, mengikuti alur kejadian yang wajar, tidak hanya menginginkan kecantikan Jiu Yusuanming. Dia juga ingin memahami apakah si buah pir ini benar-benar menderita di tangan Raja Jahat karena keinginan egoisnya sendiri, dan apakah dia bisa menebus kesalahannya kepada Raja Jahat. Dia bukan orang yang mudah ditaklukkan, tetapi warisan Raja Jahat adalah yang terpenting. Menara roh Void bintang ungu yang ditinggalkan oleh Raja, dan tanda takdir yang diberikan oleh Raja Jahat, hal-hal ini, dan lain-lain, telah membantu Xiao Yan mencapai posisinya saat ini. Secara logis dan emosional, dia seharusnya membantuku menceritakan apa yang terjadi. Mengapa kau menjadi seperti ini? Rasa dingin di pelukan Xiao Yan sepertinya menghilang, perlahan menghangat. Dia juga telah menyentuh ingatan inti si buah pir. Seorang pria berjubah hitam berdiri tegak dan lurus. Wajahnya tampan, seperti seorang pendekar pedang, dengan senyum riang teruk di bibirnya. Wajah tampannya diselimuti pesona yang menyeramkan. Jubah hitamnya compang camping, menunjukkan bahwa ia baru saja keluar dari pertempuran brutal, namun sedikit kesombongan masih terpancar di wajahnya, seolah-olah ia benar-benar menikmati pengalaman itu. Ia terengah-engah, membuka telapak tangannya yang berlumuran darah, di mana nyala api kecil berwarna biru pucat, hampir transparan, berkedip lemah dan gigih, seolah-olah akan padam. Anehnya, nyala api itu memancarkan aura es. Anak kecil, kau cukup tangguh. Ikuti aku setelah kau mati. Takdir telah mempertemukanmu denganku selama ini. Entah nyala api itu mengerti atau tidak, ia bergoyang di telapak tangannya. Ia telah menyaksikan sosok ini melintasi hidup dan mati, menaklukkan segala arah. Dalam situasi putus asa yang tak terhitung jumlahnya, ia secara bertahap menemukan bentuk awal dari nyala api yang mengerikan ini, yang berulang kali melepaskan kekuatan menakutkan pada saat-saat kritis, hanya untuk semakin melemahkannya setiap kali bertemu. Ikuti aku, dan kau akan berada dalam bahaya yang lebih besar, lenyap selamanya. Sosok itu menunduk, ekspresi kompleks terpancar di matanya. Apakah jalan ke kiri, gunung mayat dan lautan darah, jalan menuju kehancuran total atau jalan menuju puncak? Dia tidak yakin, jadi dia tidak ingin api ini dipadamkan untuknya. Namun api itu sepertinya mengerti. Cahaya redupnya berkedip cepat, menyampaikan emosi yang lebih jelas dan lebih enggan. Aku tahu kau adalah api purba, ditakdirkan untuk tumbuh menjadi api dahsyat yang akan mengguncang zaman dalam 10.000 tahun. Jangan melawanku sekarang. Hiduplah terus, dan aku akan membantumu tumbuh. Suatu hari aku akan kembali untuk menemukanmu, ingatlah untuk tidak melupakanku. Seiring waktu berlalu, jalinan darah dan api semakin kuat, dan kekuatan Hanli menjadi semakin menakjubkan, api yang mampu membekukan segala sesuatu. Obsesi terhadap sosok yang pergi itu secara bertahap melahirkannya. Lingzi, ia melihat seorang manusia, seorang keturunan klan, memanggil kerabat terdekatnya, sehingga sosok dalam pikirannya menjadi obsesinya dan ayah tersayangnya. Dan sosok itu datang mencarinya, seperti yang dijanjikan. Suara itu tidak mengoreksinya, tetapi tersenyum, mengulurkan tangan untuk mengusap kepala kecilnya. Menariknya, esensinya bahkan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, ia menjadi sosok ini, dengan senjata ampuh di tangannya, memimpinnya dalam pembantaian yang mengerikan. Hingga suatu hari, sosok ini tiba-tiba meninggalkannya, menghilang sepenuhnya. Ia tidak mengerti kematian, hanya tahu bahwa ayahnya tidak muncul lagi, artinya ayahnya tidak lagi menginginkannya. Jadi ia menunggu dan menunggu, entah berapa tahun lamanya. Bulan terbit dan laut berubah, hatinya naik dan turun. Tetapi ia selalu yakin bahwa ayahnya akan datang mencarinya lagi. Kesepiannya menjadi makna yang tak berujung, membekukan seluruh dunia, menunggu harapannya, menunggu sosok itu membawanya pergi.
Pupil mata Xiaoyan yang melebar tiba-tiba menyempit, jiwanya terlepas dari ingatan ini. Dia menarik napas dalam-dalam, baru kemudian menyadari bahwa ini bukanlah keegoisan keturunan Raja Jahat. Melainkan, itu adalah sumber yang telah mengikuti Raja Jahat, melahirkan kesadaran dan mengembangkan kasih sayang yang tak terpisahkan kepadanya. Apakah aku memberimu nama Lier? Tanya Xiaoyan. Dia mengangkat wajahnya yang seperti porselen dan mengangguk. Memang jarang bagi sebuah sumber untuk memiliki emosi manusia, tetapi Xiaoyan pernah melihatnya sebelumnya, karena Long Yi seperti itu, terbentuk dari kilat yang berputar-putar di langit dan bumi. Kemungkinan perubahan seperti itu kecil, tetapi memang mungkin. Kau tidak lagi kesepian. Mulai sekarang, maukah kau tinggal bersamaku? Kata Xiaoyan lembut. Meskipun berbeda dari manusia, emosinya nyata. Dia bukanlah raja jahat, namun dia memiliki banyak hubungan dengannya. Menundukkannya dan menjaganya tetap di sisinya akan memenuhi keinginan yang telah lama diidamkannya. Ayah, kau berbeda dari sebelumnya, tapi aku mengenalimu. Kau sama sekali tidak akan salah mengenaliku. Aku hanya merasa kau telah melupakan Lier. Wajahnya yang sekarat menunjukkan ekspresi bingung saat menatap Xiaoyan. Dia masih meragukan kedatangan Xiaoyan, dan sikapnya terhadapnya setelah itu sangat berbeda. Bahkan para dewa dan makhluk abadi pun tidak dapat menghindari arus waktu, mereka akan lupa. Tetapi mereka juga akan mengingat. Mereka akan terpisah, tetapi mereka juga akan bersatu kembali. Selama mereka dapat bertemu lagi setelah bertahun-tahun lamanya, bukankah itu sudah cukup? Xiaoyan berkata perlahan, senyum akhirnya muncul di wajahnya yang sangat tampan. Dia mengangguk lembut. Ya, ayah, aku bersedia pergi bersamamu. Setelah jawaban ini, hawa dingin seluruh jurang es surut dengan kecepatan luar biasa. Es yang menghalangi jurang es Xuanming juga menghilang, dan cahaya dingin perlahan melayang di depan Xiaoyan. Dia telah mengumpulkan semua senjatanya ke dalam tubuhnya. Xiaoyan membuka matanya, menarik kekuatan jiwanya, dan mengulurkan tangan untuk memegangnya di telapak tangannya. Seperti yang diharapkan dari Lang Junku, dia benar-benar berhasil menundukkan sumber kebencian seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Ye Beijing melangkah maju, matanya yang indah melengkung seperti bulan sabit, dan wajahnya yang mendongak mendekat. Itu masih cukup menyenangkan untuk dilihat. Sebuah sumber telah mengembangkan emosi yang sama dengan manusia, bahkan emosi yang lebih intens, yang memang luar biasa. Mereka pasti sangat dekat sebelumnya. Ye Beijing melanjutkan, ternyata dia sudah melihat dan memahami apa yang sedang terjadi. Dia tidak pernah meragukan bahwa itu adalah keturunan yang mulia atau yang mulia jahat. Ayo, kita bisa pergi sekarang. Xiaoyan mengangguk. Saat itu juga, ia perlu menemukan klonnya, dan segera bersiap untuk menyerap kitab suci 9 alam bawah yang mendalam ke dalam tubuhnya. Namun, pada saat itu, rasa niat membunuh yang kuat menyelimutinya. Pupil matanya tiba-tiba menyempit, dan seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya merah, menyapu kegelapan jurang es di atas. Raungan yang memekakkan telinga bergema. Aliran energi pedang menembus api pemusnahan Xiaoyan, api itu melesat ke arahnya. Kau menghancurkan prestasi militerku, dan sekarang kau ingin mengambil esensiku. Bahkan jika kau seorang yang mulia, datang ke alam ilahi 9 langitku terlalu gegabah. Tepat saat itu, raungan menggelegar datang dari jurang es di atas, menyelimuti Xiaoyan, dan energi pedang yang menyapu menembus lapisan penghalang, langsung menuju ke arahnya.